yang profesinya adalah nelayan, dia harus berjuang di Teluk Meksiko untuk mencari ikan, tetapi badai, angin, topan membuat dia hampir-hampir kembali. Teman-teman nelayan kembali, perahu layar patah-patah, tetapi dia punya keyakinan bahwa sebagai seorang nelayan yang ulung tidak akan pernah lahir dari laut yang tenang. Seorang nelayan yang ulung akan lahir dari laut yang bergelora. Itu keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, bahwa apapun yang terjadi pasti akan berlalu. Bahasa kasarnya, badai itu pasti akan berlalu. Yang ketiga, dia punya prinsip dalam hidup, bahwa jikalau saya mempertaruhkan segala sesuatu pada Tuhan yang punya hidup ini, maka tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Dan pada akhirnya, pada hari ke-80, dia bisa melewati badai dan dia dapat ikan, perahunya itu penuh. Sementara nelayan yang lain kembali. Bapak Ibu, dari cerita tadi, nanti saya akan hubungkan dengan bacaan kita, mengapa kita mengucap syukur malam ini, kemudian tema kita di malam hari ini. The Old Man and the Sea, lelaki tua dan laut. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau bilang The Old Man and the Sea, lelaki tua dan laut, tentu lelaki tua ini, kalau dipikir dari sisi fisik, dia tidak mampu, karena fisiknya sudah tua. Tetapi rohnya, jiwanya, semangatnya membara dan dia mampu. Bahkan yang muda-muda semua kembali. Nah, baik Bapak Ibu, dari cerita tadi saya tinggalkan dulu, nanti akan saya hubungkan. Bacaan kita tadi Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa. Kemudian bacaan kita yang kedua, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada dua frase, ada dua kata yang saya ambil untuk memberikan penekanan. Kalau Efesus 5 ayat 20 dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Bapak Ibu, kata senantiasa berhubungan dengan waktu. Senantiasa berhubungan dengan apa? Waktu. Berarti sejak mata terbuka sampai mata tertutup, kita diminta untuk mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan sudah melakukan itu? Jangankan mengucap syukur, untuk bangun tidur dan mau tidur, makan saja barangkali jarang orang mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa ucaplah syukur senantiasa. Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi tema di depan, hendaklah engkau berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini sebuah proses Bapak Ibu, proses keimanan setiap anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa karena Kristus Yesus, kita ini yang mestinya harus mati, kita ini harus dihukum, tetapi Dia telah menyelamatkan kita. Oleh darah yang penuh dengan kuasa itu, dosa kita lunas. Kutukan nenek moyang yang telah melakukan pelanggaran telah diselesaikan, bahwa hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik. Bahkan semua sakit penyakit telah diselesaikan. Dan ini barangkali yang perlu kita pahami, bahwa mengucap syukur senantiasa ini harus berlaku. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa dalam segala hal, dalam segala waktu harus mengucap syukur. Sehingga tadi kan dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Dan pada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5:18, di situ sama ucapan syukur, tetapi yang disampaikan adalah dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berbicara tentang dalam segala hal berbeda dengan senantiasa tadi. Kalau senantiasa berhubungan dengan waktu, kalau dalam segala hal berhubungan dengan situasi dan kondisi. Itu berarti bahwa dalam keadaan suka,
dalam keadaan duka, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, dalam keadaan kemalangan, keberuntungan, harus mengucap syukur. Amin. Amin. Dan kalimat kata yang berikut, karena sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, saya selalu mengatakan pada jemaat, orang Kristen yang cerdas adalah orang Kristen yang pandai mengucap syukur. Kenapa? Karena hidup ini, jikalau bukan Tuhan, maka kita ini tidak ada apa-apanya lagi. Amin Bapak Ibu. Sehebat apapun Anda, tapi kalau Anda tidak menggantungkan hidup pada Tuhan, maka Tuhan katakan terkutuklah engkau. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kemampuan atau kehebatannya. Terkutuk. Tetapi pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 katakan bahwa apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jemaat Daud di dalam sejarahnya, usia hari ini usia 7 tahun, itu pada saat batu prasasti di depan itu ditandatangani. Tapi prosesnya itu panjang Bapak Ibu. Diawali dengan kelompok doa, kelompok doa. Beberapa orang berkumpul, mereka percaya dan tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada gereja seperti ini Bapak Ibu. Pondok Daud, kelompok doa. Dia punya sekretariat ada di Kampung Ambon, di keluarga Sapuleti. Jadi dia berjalan, Walaupun demikian Bapak Ibu, banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan lewat pelayanan kelompok doa ini. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang minta dibaptis, banyak orang yang ibaratnya mobil yang sudah keropos, menjadi bengkel, kelompok doa menjadi bengkel. Akhirnya jemaat ini, kalau mau dikatakan 80% jemaat Kemah Daud adalah jemaat yang diibaratkan mobil keropos yang didaur ulang menjadi mobil yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kemudian dalam perjalanan sejarah, perjalanan jemaat ini, kemudian mulai ibadah dari rumah ke rumah, kemudian ke tempat Bapak Ayomi di sebelah ini jadikan sebagai tempat ibadah sementara. Berjalan terus menerus dan pada akhirnya Tuhan yang bekerja. Kenapa demikian? Karena kelompok doa ini di bawah pimpinan Bapak Pendeta Mapai, dia betul-betul percaya, dia tumbuh, dia mengenal benar-benar Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Dia tumbuh, dia berakar. Bapak Ibu, berakar itu, berakar itu artinya, akar itu makanannya adalah air. Tanpa air tumbuhan tidak bisa hidup. Akar itu dia semakin meluas, semakin ke dalam, menjadi kokoh. Kalau biji ara ketika ditanam, Bapak Ibu, prosesnya rumit. Bijinya ditanam di pasir, diambil batu besar-besar, ditindis. Kalau tidak ditindis, angin menerbangkan pasir dan biji ini juga akan terbang. Sampai sekian minggu, nanti tunas akan tumbuh. Diawali dengan akar. Jadi akar itu dia menjalar, dia mencari air, dan pada akhirnya batu yang besar tadi yang tindis itu lepas dengan sendirinya ketika tunas ini naik. Orang Kristen harus benar-benar, dia harus berakar dalam Kristus. Dia harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian, segala sesuatu dia harus meletakkan di atas dasar Yesus Kristus. Dia harus ditempa dengan batu yang besar tadi. Dan dia harus tumbuh. Ketika akar ini kuat, akarnya hebat, pohon ini akan tumbuh baik, tunas tadinya tumbuh, daun, buah, dan akhirnya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berjalan melihat pohon yang bagus,
buahnya banyak, daunnya lebat, tidak pernah kita katakan, wow, akarnya bagus. Pasti kita akan memuji-muji buah. Pasti kita akan memuji-muji daun. Akar tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen itu dia harus menggunakan filosofi akar. Akar, dia yang membuat pohon itu bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah. Tetapi dia tidak pernah memukul dada. Amin Bapak Ibu. Pelayanan jemaat Gema Daud, jemaat ini kecil Bapak Ibu, tapi saya mau katakan jemaat ini kecil tapi besar. Amin. Amin. Kenapa jemaat ini kecil tapi besar? 2000 lebih sudah dibaptis oleh Bapak Gembala dan gembala-gembala yang lain. Mereka lahir baru, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Bapak Ibu lihat hari ini yang ikut ibadah ini bukan saja ada yang orang Kristen, ada yang dari agama yang lain. Mereka hadir tempat ini. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan setiap orang, yaitu Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang satu, hanya cara yang berbeda. Dan diimani itu. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan ya, yang hadir malam ini ada yang Kristen, bahkan ada yang non Kristen. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ketika kita bertumbuh, berbuah, ketika kita berakar, kemudian kita bertumbuh dan berbuah, dan buah itulah Bapak Ibu harus dinikmati. Akibat dari pelayanan kelompok Pondok Daud dari rumah ke rumah, kemudian ya Bapak Ayomi punya rumah dan akhirnya jadi seperti ini. Ini sebuah proses Bapak Ibu sampai hari ini tahun yang ke-7. Itu sebabnya jemaat Gema Daud bersyukur bahwa jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Yesus Kristus yang membangun jemaat ini, maka sia-sialah apa yang dibuat. Itu sebabnya jemaat berterima kasih, dia bersyukur untuk Tuhan Yesus bahwa ini semua terjadi oleh karena kemurahan kasih Tuhan.